إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan mengambil faedah dari tafsir juz amma sampai kita pada tafsir surah Al-Zalzalah. Yang surat ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa hiya makkiyah. Itu termasuk dari surat makkiyah. Nah, ini surat yang turun sebelum apa? Sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita mulai dari ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال ابن عباس, bagaimana dinukilkan oleh Imam Katsir, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza zulzilatil ardu zilzalaha ay taharrakat atau tuhurrikat min asfaliha. Ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang sebenar-benar goncangan. Ay tuhurrikat, digerakkan min asfaliha, dari bawahnya. Ya, kalau sekarang yang kita rasakan adalah apa? Gempa bumi gitu kan. Gempa bumi, tapi kalau gempa bumi itu hanya mengenai satu wilayah, satu tempat. Kalau ini tidak, seluruh bumi digoncangkan dengan sebenar-benar goncangan. Ini tidak ada goncangan yang seperti ini sebelumnya. Goncangan yang sangat dahsyat yang tidak pernah terjadi sebelumnya, karena ini goncangan yang membuat dihancurkannya bumi ini. Goncangkan dengan sebenar-benar goncangan. Nah, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan kemudian bumi mengeluarkan athqalaha, apa-apa yang ada di kandungannya. Yakni alqat ma fiha minal mauta, yaitu bumi mengeluarkan apa yang ada di dalamnya dari yang telah mati, dari mayat-mayat yang telah mati, dikeluarkan dari perut bumi. Qalahu, yang hal ini sebagaimana dikatakan oleh ghairu wahidin minas salaf, sebagaimana dikatakan oleh banyak, bukan hanya satu orang saja dari kalangan as-salaf. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah Al-Qurun Al-Mufaddalah, orang-orang yang hidup di masa yang mufaddalah, orang-orang yang hidup di masa yang diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salaf. Jadi sahabat yang menjadi terdepan di antara salaf, kemudian para tabi'in dan atba'u tabi'in. Tidak hanya satu. Menyatakan yang dimaksud dengan wa akhrajatil ardu athqalaha, artinya bumi melemparkan apa yang ada di dalamnya dari yang telah mati. Nah, dari mayit-mayit dilemparkan. Wa hadhihi, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, wa hadhihi, yang seperti ini, kaqaulihi ta'ala, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj. Ayat yang pertama Allah berfirman, ya ayuhan nas
ittaqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Bentengilah diri-diri kalian dari kemurkaan Allah, bentengilah diri-diri kalian dari terkena kemarahan Allah, terkena azab Allah, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larang-larangannya. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat adalah sesuatu yang sangat besar. Maka dalam ayat berikutnya ya dikatakan fataron nasa sukar wa mahum bisukar. Kalian melihat orang-orang itu seperti mabok, tidak bisa berdiri dengan benar, karena digoncangkan bumi ini, lempar ke sana, terlempar ke sini terus. Nah, sehingga orang melihatnya seperti mabok, padahal bukan mabok, tapi karena memang goncangan yang sangat besar. Nah, yang menunjukkan azab Allah itu adalah azab yang sangat pedih. Allah Maha mampu untuk memberikan azab yang sangat pedih dan menggoncangkan bumi dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa qaulihi ta'ala, dan ini juga sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyiqaq yang sudah pernah kita baca tafsirnya, kita ambil faedahnya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Pada hari kiamat, ayat sebelumnya apa? Idza samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ketika langit itu apa? Terbelah. Ini hari kiamat, langitnya terbelah. Nah, dan Allah mengizinkan, Allah memang memerintahkan kepada langit untuk terbelah. Dan Allah kalau sudah memerintahkan apa saja maka akan terjadi. Dan apa saja bisa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit pun akan terbelah. Nah. Wa idal ardu muddat, dan ketika bumi itu dihamparkan, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan dilemparkanlah apa-apa yang ada di dalamnya sehingga kosong dari apa-apa yang ada di dalamnya. Semua dilemparkan, dikeluarkan dari dalam bumi, dari perut bumi. Nah, baik. Kemudian ayat berikutnya, sebenarnya di sini dibawakan juga hadis dari Imam Muslim dalam sahihnya, tapi ada beberapa kalimat yang saya masih kurang bisa paham. Insyaallah kita susulkan. Dan ayat berikutnya, wa qala al-insanu ma laha, dan manusia akan berkata ma laha, kenapa terjadi seperti ini? Ada apa ini? Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Yang tadinya bumi itu apa? Yang tadinya bumi itu tenang, bisa berjalan di atas bumi ini dengan tenang, tidak terlempar ke sana kemari. Tiba-tiba jadi seperti ini. Tiba-tiba kemudian apa yang di dalamnya dikeluarkan, kemudian digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, sehingga tidak ada yang bisa berdiri dengan tegak di bumi ini, semua terlempar ke sana dan kemari. Dikatakan oleh Al-Imam Katsir, ay istankara amroha ba'da ma kanat qarah sakinah sabitah, yaitu manusia akan terheran dengan peristiwa ini, akan keheranan dengan apa yang terjadi setelah bumi sebelumnya dalam keadaan apa? Tenang, kokoh. Dan kita tahu Allah menciptakan gunung-gunung untuk membuat bumi itu menjadi tenang, tidak bergerak. Namun kemudian yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, yang sebelumnya adalah qara sakinah sabitah wa huwa mustaqir ala dhahriha,
dan orang itu bisa tinggal di atasnya dengan tenang, bisa berjalan di atasnya dengan tenang. Kemudian taqallabatil hal, berubah keadaannya, fasarat mutaharrikah muttaribah, kemudian jadilah bumi yang tadinya tenang kemudian bergoyang, bergetar dengan getaran yang sangat kencang, dengan sangat kuat. Qad ja'aha min amrillahi ma qad a'addalaha min az-zilzal alladhi la mahida laha anhu. Dan sungguh telah datang apa yang telah Allah perintahkan, ya, dari apa yang Allah persiapkan, Allah telah ancamkan dan Allah siapkan dari adanya kegoncangan yang tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Tsumma alqat ma fi batniha minal amwat minal awwalin wal akhirin, kemudian bumi melemparkan semua yang ada di dalam perutnya dari amwat, orang-orang yang telah mati, baik awwalin wal akhirin, baik yang mati dahulu sampai yang belakangan. Wahina idzin istankaran nas amroha wa tabaddalat al-ard ghairal al-ard was samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar. Nah, ini kemudian manusia itu terheran dengan apa yang terjadi. Wa qala al-insanu ma laha, keheranan dengan apa yang terjadi. Mulai berikutnya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, tuhadditsu akhbaraha. Bumi, ya, memberitakan berita-berita yang dilakukan pada bumi tersebut atau yang terjadi pada bumi tersebut. Maksudnya apa? Ai tuhadditsu bima 'amila al-'amilun 'ala dhahriha. Bumi akan menyampaikan, memberitakan perbuatan-perbuatan orang-orang yang beramal di atasnya. Amalan-amalan orang yang dilakukan di atas bumi ini nanti oleh bumi ini akan diberitakan. Nah, akan diberitakan. Disebutkan di sini riwayat dari Imam Ahmad dengan sanadnya sampai kepada Abi Hurairah, atau saya baca saja. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Ibrahim qala haddatsana Ibnu al-Mubarak wa qala Tirmidzi wa Abu Abdurrahman An-Nasa'i wal lafzu lahu. Qala, ini diriwayatkan juga, di samping diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Nasa'i. Ya. Haddatsana Suwaid ibn Nasr qala akhbarana Abdullah wa huwa Ibnu Mubarak, sebagaimana sanadnya Imam Ahmad, an Sa'id ibn Abi Ayyub an Yahya ibn Abi Sulaiman an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah. Rasulullah membaca ayat ini. Membaca ayat yang mana tadi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan, menyampaikan berita-berita yang terjadi di atasnya, di atas bumi tadi. Kemudian Nabi mengatakan, bersabda, qala atadruna ma akhbaraha. Tahukah kalian apa beritanya? Apa itu berita yang disampaikan oleh bumi? Apa maksudnya? Qalu, para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, kemudian Nabi menyatakan, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin wa amatin bima 'amila 'ala dhahriha. Yaitu bumi akan menjadi saksi. Bumi akan menyatakan apa yang telah dilakukan sebagai saksi atas apa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Nah, akan mengatakan bumi antaqula amala kada wa kada. Bumi akan mengatakan amila kada wa kada. Orang ini telah berbuat ini dan berbuat ini. Menjadi saksi. Yauma kada wa kada, pada hari ini dan pada hari ini. Fahadi akhbaruha, akan diberitakan, ya, oleh bumi. Sebagaimana juga tangan akan menjadi saksi, mata akan menjadi saksi, kaki akan menjadi saksi, akan berkata. Bagaimana bisa berkata? Ya, kalau Allah sudah mengizinkan untuk berbicara,
semua akan bisa berbicara. Bumi akan bisa berbicara, tangan akan bisa berbicara. Allah Maha mampu untuk membuat bumi itu bisa berbicara. Allah Maha mampu untuk membuat tangan itu bisa berbicara, mata berbicara. Semuanya akan menjadi saksi dan bumi akan menjadi saksi apa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Nah, dan dikatakan oleh Imam Tirmidzi hadis tadi adalah cuma qala hada hadisun hasan sahih. Hadis ini adalah hasan sahih gharib. Nah, dan disebutkan dalam Mu'jam At-Tabrani sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini, wa fi Mu'jam At-Tabrani min hadis Abi Ibnu Lahi'an haddatsani Al-Harits bin Zaid sami'a Rabi'ah Al-Jurashi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tahfazu min al-ard fa innaha amkan wa innahu laisa min ahad 'amil laisa min ahadin 'amilun 'alaiha khairan aw syarran illa wa hiya mukhbirah. Jagalah diri kalian dari berbuat yang tidak baik di atas bumi ini, karena sungguh akan datang saatnya bumi itu mampu untuk apa? Menyampaikan. Tidak ada satupun. Karena fa innaha amkan, karena itu sesuatu yang engkau bisa lakukan. Kalau engkau mau menjaga dari bumi, menjaga dari menjaga dari bumi artinya engkau berhati-hati dalam berbuat di muka bumi ini, maka itu sesuatu yang engkau bisa lakukan. Sesungguhnya nanti pada satu saat nanti tidak ada satupun yang melakukan perbuatan di atas bumi ini, apakah itu perbuatan baik ataukah itu perbuatan jelek, kecuali bumi ini akan menjadi saksi yang akan menyampaikan apa yang dilakukan oleh manusia di atas bumi ini. Nah, baik. Kemudian Allah berfirman dengan ayat berikutnya, bi anna rabbaka awhalaha, bi anna rabbaka awhalaha. Kenapa bumi kok bisa menyampaikan? Padahal bumi kan makhluk yang tidak bisa bicara yang kita lihat sekarang ini. Kenapa? Bi anna rabbaka awhalaha. Karena sebab Rabbmu memerintahkan kepada bumi untuk menyampaikannya. Karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti akan mentaatinya dan akan mampu Allah memberikan kemampuan kepada benda yang tadinya tidak bisa bicara menjadi bicara. Benda yang asalnya adalah benda yang tidak bicara, namun bisa menjadi berbicara ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana qalam. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada qalam untuk menulis. Ketika Allah mengatakan kepada qalam uktub, memerintahkan kepada pena. Dahulu Allah memerintahkan kepada pena sebelum ditulisnya takdir. Allah perintahkan kepada pena, uktub, tulislah wahai pena. Maka apa kata pena tadi? Ma'aktub, apa yang harus aku tulis? Bisa bicara. Allah ketika mengizinkan sesuatu bisa bicara, maka akan bisa bicara. Meskipun bumi kita lihat adalah makhluk yang tidak bicara sekarang ini, namun nanti bisa berbicara. Hal ini karena sebab di anna rabbaka awhala, karena Rabbmu memerintahkan, mewahyukan kepadanya, laha arti ilaiha. Dikatakan oleh Imam Bukhari, awhalaha wa awha ilaiha. Awhalaha, Allah memerintahkan kepada bumi untuk menyampaikan tentang apa yang dilakukan di atasnya. Nah, wa wahyun laha wa wahyun ilaiha wahid. Yang dimaksud dengan wahyun laha au ilaiha sama. Awha ilaiha karena sebab bumi ini, karena sebab Rabbmu memerintah, mewahyukan kepadanya. Laha di mana ilaiha, dan ilaiha dengan laha itu maknanya sama. Nah, dikatakan oleh Imam Mujahid,
atau dikatakan di sini oleh Ikrimah dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha qala laha rabbuha. Berkata Rabb kepada bumi tadi untuk apa? Berbicara. Katakan quli, bicaralah engkau. Faqalat, maka bumi itu pun kemudian apa? Berbicara. Dikatakan oleh Imam Mujahid awhalaha ay amaroha. Kenapa sampai bumi berkata? Karena Allah memerintahkannya. Kenapa bumi bisa bicara? Karena Allah memerintahkan bumi tersebut untuk berbicara. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Pada hari itu yasdurun nasu ashtata. Apa maksudnya? Di sini ada beberapa makna atau ada dua makna yang saya pahami. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ay yarji'un an mawaqifil hisab ashtata ay anwa'a wa asnafa ma baina syaqiyyin wa sa'idin ma'murun bihi ilal jannah wa ma'murun bihi ilan nar. Nah, yauma idzin, pada hari itu manusia itu yasdurun nasu ashtata, manusia itu kembali dari tempat hisab. Ini setelah dihisab mereka apa? Kembali lagi. Kembali dari tempat. Setelah mereka dihisab pada suatu tempat, kemudian mereka apa? Kembali. Berpencar-pencar. Yasdur itu artinya yatafarraq. Berpencar-pencar kembali dari pulang dari tempat hisab. Berpencar-pencar setelah dihisab. Nah, ashtata ay anwa'an wa asnafa. Berpencar-pencarnya kembalinya setelah dihisab itu dalam keadaan bermacam-macam. Ada yang senang, ada yang ketakutan, ada yang bahagia, ada yang sedih. Dikatakan sini ma baina syaqiyyin wa sa'id. Ada yang pulang dari tempat hisab, kembali dari tempat hisab dalam keadaan sangat senang, berbinar-binar karena setelah dihisab ternyata dia mendapatkan hisabnya adalah sesuatu yang menyenangkan, amalan kebaikannya lebih berat daripada kejelekannya, timbangan amalan kebaikannya lebih berat dan diampuni dosa-dosanya misalnya. Ada juga yang kembali dari tempat hisab dalam keadaan apa? Dalam keadaan ketakutan, sedih yang luar biasa. Ma'murun bihi ilal jannah, ada yang diperintahkan menuju ke surga setelah dihisab, diperintahkan untuk menuju ke surga, dipersilahkan untuk menuju ke surga. Dan ada yang ma'murun bihi ilan nar, diperintahkan untuk ke neraka. Berjalan tidak bisa belok, tidak bisa milih, saya mau ke sana saja, jangan sana, tidak. Dipaksa untuk menuju ke neraka. Nah, kakinya berjalan menuju ke sana. Nah, dan dia tidak bisa puasa untuk lari dari arah menuju ke neraka, ke an-nar. Ini makna yang pertama. Mana yang berikutnya? Yauma idzin yasdurun nasu ashtata, itu yasdurun min kuburihim. Pada hari itu manusia akan dikeluarkan dari kuburnya. Dikeluarkan dari kuburnya dalam keadaan apa? Ashtata, bermacam-macam. Ada yang dikatakan tentang orang yang memakan riba. Bagaimana keluarnya? Ma yakumuna illa kama yakumul ladzina yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba, orang yang masih bergaul dengan riba, dia bertobat kepada Allah dari ribanya, akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan seperti orang kerasukan jin, kerasukan syaitan. Nah, jadi yang dimaksud di sini keluar dari apa? Kubur. Ada yang dimaksud di sini bukan keluar dari kubur, tapi setelah keluar dari kubur dan apa? Kembali dari tempat hisab. Ada yang mengatakan ini keluar dari kubur, dan kedua-duanya mungkin bisa jadi apa?
dua-duanya. Dalam dibangkitkan dari kuburnya, dikeluarkan dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam sesuai dengan keadaan waktu di dunianya. Nah, dan ketika kembali dari apa? Dari tempat hisab juga dalam keadaan yang bermacam-macam. Nah, maka ini semuanya mengingatkan kita untuk kita mempersiapkan diri agar kita menjadi orang yang masuk ke dalam golongan orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan yang baik, keadaan yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kembali dari tempat hisab dalam keadaan yang berbahagia karena akan mendapatkan kenikmatan dan kaki diperintahkan untuk berjalan menuju ke surga. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Nah, agar mereka tahu amalan-amalan mereka, agar mereka tahu akibat dari amalan-amalan mereka, bahwa amalan mereka itu ada balasannya. Jangan disangka amalan itu tidak ada balasannya. Jangan disangka manusia itu diciptakan kemudian boleh berbuat sekehendak hatinya di muka bumi ini juga. Allah telah menurunkan aturannya melalui para rasulnya. Allah telah mengutus para rasulnya yang diutus oleh Allah dengan membawa aturannya, membawa kalam Allah, membawa kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada rasul yang diutus membawa kitab Taurat, itu Nabi Musa alaihissalam. Ada yang diutus dengan membawa kitab Injil, Nabi Isa alaihissalam. Ada yang diutus dengan membawa Zabur, Nabi Dawud alaihissalam. Dan ada yang turun diutus dengan membawa kitab yang menjadi muhaimin, menjadi hakim bagi kitab-kitab sebelumnya, yang menjadi pemutus, sebagai pemutus keputusan apakah amalan yang dulu dari para rasul itu masih diamalkan apa tidak. Itu yang memutuskan adalah apa? Kitab Al-Quran, menghapus seluruh kitab-kitab sebelumnya. Amalan-amalan yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya dihapus, ditimbang dengan Al-Quran. Kalau sesuai dengan Al-Quran dijalankan. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran maka tidak boleh dijalankan, meskipun itu ada dalam kitab sebelumnya. Meskipun ada dalam kitab sebelumnya, tapi kemudian dihapus dengan adanya Al-Quran. Tidak diperintahkan setelah turunnya Al-Quran, maka tidak boleh diamalkan. Apalagi kalau yang tidak ada dalam kitab sebelumnya. Maka ini aneh ketika ada sebagian kaum muslimin yang melakukan amalan, meniru-niru orang Yahudi, orang Nasara, meniru-niru orang kafir, yang orang kafir itu tidak mengamalkan dari kitabnya, tapi mereka pun mengada-adakan sendiri. Orang kafirnya mengada-adakan sendiri, bukan dari Injil, bukan dari Taurat. Kaum muslimin mengikutinya. Padahal seandainya itu ada dalam kitab Injil dan ada dalam kitab Taurat, tapi tidak ada dalam Al-Quran, itu tidak boleh diikuti. Bagaimana kemudian ada sesuatu yang tidak ada dalam kitab Injil, tidak ada dalam kitab Taurat, kemudian diikuti oleh sebagian kaum muslimin? Maka ini sesuatu yang sangat jelek sekali. Jadi beberapa amalan-amalan, kebiasaan-kebiasaan, perayaan-perayaan misalnya dan yang lain-lainnya yang itu mereka ada-adakan. Mereka melakukan amalan-amalan baru dari agama mereka yang tidak ada pada agama mereka, yang seandainya ada pun tidak boleh diamalkan kecuali apa yang datang dari Al-Quran. Nah, maka sekali lagi bahwa akan datang saatnya manusia akan melihat amalannya. Bahwasanya manusia diciptakan di dunia ini bukan untuk dibiarkan begitu saja. Telah diutus para Rasul yang harus diimani. Semuanya harus kita imani sebagai utusan Allah. Bahwa mereka semuanya adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengimani dan membenarkan semuanya sebagai utusan Allah. Meskipun yang kita ikuti, yang kita ikuti ajarannya, amalannya adalah apa? Ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Namun semuanya harus diimani sebagai
utusan Allah. Kita harus meyakini bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah. Kalau tidak mengimani, maka sama saja mengkufuri Nabi Muhammad SAW. Karena mengkufuri satu nabi, tidak mengimani, tidak membenarkan satu nabi, sama saja mengkufuri seluruh para nabi. Allah menyatakan tentang kaumnya Nabi Nuh yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh telah mendustai seluruh para nabi. Padahal yang didustai siapa? Nabi Nuh, karena belum turun nabi-nabi yang lain. Baru Nuh yang baru diutus. Namun mereka mendustainya. Allah mengatakan telah mendustai seluruh para nabi. Oleh karena itu Yahudi dan Nasara sekarang ini yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, tidak membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu sama saja dia juga tidak beriman dengan Nabi Isa alaihissalam, tidak beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Karena mengkufuri satu orang sama saja mengkufuri yang lainnya. Oleh karena itu kita membenarkan utusan Allah, semuanya kita benarkan dan kita imani adanya bahwa mereka adalah utusan Allah. Seluruh utusan yang Allah utus di muka bumi ini kita beriman, membenarkan semuanya, dan kita membenarkan utusan-utusan tersebut yang kita telah ketahui namanya, karena Allah menyebutkan nama-namanya sebagiannya dan Allah tidak menyebutkan yang sebagian yang lainnya. Yang disebutkan oleh Allah kita imani, seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan yang lain. Kita imani semuanya nama-namanya, kita imani sebagai utusan Allah. Namun yang kita ikuti adalah penutup para nabi sebagai sebaik-baik para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, yang menjadi hakim bagi yang lainnya, menghapus risalah yang lainnya. Nah, yang menjadi hakim dari semuanya yang lainnya, yang menjadi penentu apakah ini amal soleh yang harus diamalkan atau tidak. Ini melihat bagaimana ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sungguh mereka tidak beriman sampai mereka itu menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai yang memutus hukum, apakah ini halal, apa ini haram. Kembalinya kepada hukumnya kepada Rasulullah SAW yang menghakiminya. Karena Nabi membawa hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah mereka menjadikan engkau sebagai hakim, mereka harus menerima. Tidak beriman sampai mereka menerima apa yang dihukumi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat ridho menerimanya. Tidak ada berat sama sekali dalam hatinya untuk menerima hukum yang telah ditetapkan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima hukum Allah yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerimanya dengan sepenuh penerimaan. Maka semua ini harus betul-betul kita tanamkan pada diri kita, kemudian kita berusaha untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari risalah, dari aturan-aturan, dari perintah-perintahnya, dan kita meninggalkan larangan-larangannya. Yang ini semuanya dibawa oleh utusannya dan telah disampaikan kepada umat ini. Kita pelajari dan kemudian kita jalankan apa yang kita ketahui dari perintah-perintah tersebut, dan kita jauhi apa yang telah kita ketahui dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena nanti akan datang saatnya manusia itu akan dibangkitkan dari alam kuburnya, akan dikeluarkan dari bumi dalam keadaan bermacam-macam sesuai dengan keadaan waktu di dunia, agar mereka tahu amalan-amalan mereka, agar manusia tahu amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Kemudian disampaikan dengan ayat berikutnya lebih jelas lagi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan mithqala dzarrah, di antara maknanya dzarrah itu adalah sesuatu yang sangat kecil, yang nampak ketika matahari itu mulai bersinar di pagi hari. Ketika ada sinar matahari masuk lewat jendela, itu kelihatan apa? Ada debu, seperti debu yang bertebaran, berterbangan. Itu yang namanya apa? Zarrah. Sesuatu yang sangat
sangat kecil, nggak bisa mungkin ditangkap, nggak kelihatan. Pegang itu nggak kelihatan, sangat kecil, sesuatu yang sangat kecil. Yang sekecil itu pun dari kebaikan engkau akan melihatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu pula yang sekecil apapun dari kejelekan engkau akan melihatnya pula. Nah. Kemudian di sini disebutkan berkaitan dengan ayat ini beberapa riwayat, kita pilih saja. Karena sebab itu, ya, karena sebab apa? Keadaan yang demikian ini, barang siapa melakukan amalan sekecil apapun dari kebaikan dia akan melihatnya, dan barang siapa melakukan amalan sekecil apapun dari kejelekan dia akan melihatnya. Maka dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir hadis, kata beliau, wa fi sahih Bukhari, dari Sahih Bukhari, an Adi, dari Adi, ini Adi bin Hatim, marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqun nar, takutlah kalian dari api neraka. Bertakwalah kalian dari terkena api neraka. Walau bisyakki tamrah, meskipun hanya dengan separuh korma. Jagalah diri kalian dari terkena api neraka dengan berbuat baik, meskipun dengan sesuatu yang sangat kecil, meskipun dengan sesuatu yang sangat yang sangat kecil. Ini dengan satu korma. Ini sesuatu yang sangat kecil, tapi itu kebaikan. Meskipun itu kecil, tapi itu kebaikan, maka jangan disepelekan. Jagalah diri kalian dari terkena api neraka, meskipun dengan sesuatu yang sangat kecil. Walau bi kalimah thayyibah. Dan juga dikatakan dalam riwayat berikutnya, walau bi kalimah thayyibah, meskipun dengan kata-kata yang baik, meskipun hanya dengan kata-kata saja. Meskipun dengan berupa kata-kata. Tapi kata-kata yang baik. Sesuatu yang baik akan dilihat akibatnya meskipun hanya berupa apa? Kalimat. Nah, maka jangan sepelekan amalan yang sekecil apapun, karena nanti akan melihat balasannya. Wa fi sahih, dan disebutkan dalam sahih, maksudnya di sini dalam khutbah dikatakan sahih Muslim, la tahqirana minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau itu meremehkan dari kebaikan, apapun kebaikan itu, jangan diremehkan. Apapun kebaikan itu jangan diremehkan. Kalau engkau mampu, engkau jalankan. Apalagi kalau diminta, dan itu engkau mampu, maka jalankan. Walau an tufrigha min dalu fi ina'il mustasqi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hanya engkau apa? Menuangkan air. Min dalwika fi ina'i al-mustasqi. Meskipun hanya menuangkan air dari apa yang kau miliki, dari ember atau tempat air kepada tempat orang yang meminta air. Meskipun hanya dengan memberi air. Meskipun hanya dengan memberi air. Nah, kemudian juga walau antalqa akhaka bi wa wajhuka ilaihi mumbasit. Meskipun hanya engkau bertemu dengan saudaramu dan dalam keadaan wajahmu itu apa? Tersenyum. Maka ini suatu kebaikan. Memberikan senyuman kepada saudaranya, ini apa? Suatu kebaikan. Nah, maka jangan meremehkan meskipun hanya memberikan senyuman kepada saudara kamu. Ini adalah suatu kebaikan. Karena ini akan membuat orang senang. Ketika bertemu, orang akan senang. Ketika diberi senyuman, dada orang yang menerimanya pun akan senang. Tapi kalau diberi muka masam, ya sempit, dadanya ketemu jadi sempit. Nah, dan bertanya-tanya orang tadi, ya, kenapa dia kemudian seperti itu? Kenapa dia seperti itu? Sehingga mungkin bisa berpikir dengan berpikir yang bermacam-macam. Nah, ini kecuali kalau dia mau apa? Kecuali kalau dia memang mau memberikan pelajaran.
ingin mengingatkan dia dari suatu kesalahan yang dia lakukan supaya dia tidak melakukannya, dan dia melihat ini bisa diobati dengan apa? Dengan cara tidak diberi senyuman misalnya. Tapi tentunya mestinya dia adalah orang yang tahu. Nah, kalau dia tidak tahu, bagaimana dia akan bisa kembali? Nah, bisa dipahami ini. Meskipun ini perkara yang sudah jelas, orang itu berbuat apa? Kesalahan yang tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa itu adalah perkara salah, dia lakukan, dan kita tidak suka saudara kita melakukan itu. Kemudian kita ingin meluruskan orang itu. Saya harus mengasih pelajaran sama orang itu. Dan orang itu dalam pandangan saya akan bisa baik kalau saya boikot, saya tidak kasih senyuman. Maka itu bisa dijalankan, tapi semestinya orang itu tahu apa yang kita inginkan dari kesalahan apa yang dia harus perbaiki. Kalau tidak tahu, ya bagaimana dia akan kembali? Meskipun perkaranya adalah sudah jelas, perkara yang tidak khilaf para ulama, sepakat para ulama itu salah. Dan kita menghukum orang tadi dari kesalahan tadi. Tapi orang yang dihukum ini nggak tahu yang salah yang mana ini. Orang tadi nggak tahu salah mana. Sehingga apa? Perlu kejelasan sehingga betul-betul bermanfaat. Karena maksudnya adalah memberikan manfaat. Maksudnya adalah berbuat kebaikan. Tapi kalau tidak ada maksud untuk itu, ya mestinya orang itu memberikan senyuman. Mestinya dia memberikan senyuman, dan ini merupakan suatu kebaikan. Kemudian juga disebutkan di sini hadis wa fi sahih aidan ya nisaul mu'minat. Disebutkan dalam hadis ya nisaul mu'minat, wahai perempuan-perempuan yang beriman, la takhiranna jaratan li jaratiha walau firsana syah. Yakni zilfaha. Wahai perempuan-perempuan yang beriman, jangan kalian itu meremehkan tetangga, meskipun hanya dengan memberi firsin dari kambing. Firsin dari kambing sesuatu yang sangat remeh dari kambing. Sesuatu yang sangat remeh dari bagian kambing. Saya tidak tahu maksudnya di sini apa. Barangkali dengkilnya atau sesuatu yang sangat bagian kaki barangkali. Meskipun hanya itu. Tapi itu punyanya itu. Maksudnya gitu. Artinya itu memang yang punya itu, bukan pelit, bukan bakhil, tidak. Tapi memang itu yang punya. Artinya meskipun hanya kebaikan yang sedikit, itu jangan meremehkan dengan tetangganya. Itu akan dilihat balasannya. Dan kita tahu bahwa satu kebaikan ditulis sebagai 10 kebaikan. Minimal satu kebaikan itu menjadi 10 kebaikan. Dan bisa jadi amalan yang kecil itu sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab niat yang baik. Dan betapa banyak amalan yang besar jadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niat yang tidak baik. Karena tidak ada ikhlas dan yang semisalnya. Karena yang diinginkan dari amalan besar tadi adalah pujian orang, maka bisa jadi amalan yang besar tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun itu sesuatu yang sedikit, jangan dianggap, jangan diremehkan. Ya, kalau mampunya seperti itu, apalagi lebih dari itu, apalagi bukan hanya senyuman yang dia berikan, lebih dari itu dia bantu saudaranya, dia tanya, kamu lagi perlu saya bantu apa? Atau yang semisal itu, maka tentu lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini untuk mengingatkan supaya jangan meremehkan meskipun hanya sesuatu yang sedikit. Meskipun hanya dengan memberi minum saja. Meskipun hanya dengan memberi minum, ya, sebagaimana hadis yang pernah kita baca dari orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga karena memberi minum kepada seekor anjing, memberi minum kepada hewan.
ternyata menjadi suatu amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengampuni dosa orang tersebut. Dan Allah memasukkan bahkan orang tersebut dalam surga dengan sebab amalan tersebut. Berarti ini ada suatu kebaikan yang terkadang sesuatu yang diremehkan ternyata kalau dijalankan bisa menjadi sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau amalan itu adalah amalan yang besar. Nah, ini kepada hewan. Bagaimana kalau kepada manusia? Ketika dalam perjalanan misalnya, jangan meremehkan, misalnya hanya menyediakan minum, meskipun hanya minum air putih. Nah, itu yang dimampu. Apalagi kalau dia mampunya lebih dari itu. Karena di perjalanan kadang-kadang orang itu haus. Maka ini akan menjadi sesuatu yang bernilai kebaikan yang sangat besar, sehingga tidak diremehkan. Dan sebaliknya, kejelekan pun demikian, sekecil apapun akan dilihat. Maka jangan dianggap remeh kejahatan itu, jangan dianggap remeh kemaksiatan itu. Nah, disebutkan juga dalam hadis ada orang perempuan yang masuk ke dalam neraka karena sebab apa? Karena sebab dia itu karena sebab seekor kucing. Karena sebab seekor kucing yang dia kurung, dia tidak kasih makan. Sudah dikurung nggak dikasih makan. Jadi kalau nggak mau dikasih, kalau dilepas tidak ada masalah. Ini sudah dikurung, dia tidak bisa nyari makan, dikurung, tidak dikasih makan. Akhirnya mati kucing tadi. Nah, dan perempuan tadi mati karena sebab apa? Seekor kucing. Nah, sehingga kejelekan sekecil apapun juga tidak boleh diremehkan. Karena dengan kejelekan-kejelekan yang dilakukan, ini akan membuat ada titik hitam sebagaimana pernah kita bahas pada surat Al-Mutaffifin, bahwasanya setiap kejahatan itu, kejelekan itu akan menjadi membuat titik hitam dalam hati. Kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ada ada karat pada hati mereka karena sebab apa yang mereka lakukan dari kejahatan, dari kejelekan. Sehingga perlu di sini orang untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak titik hitam itu tidak terus menempel. Kalau dia bertobat, maka insyaallah titik hitam itu akan hilang dan kemudian bisa sehat lagi hatinya dan bisa melihat mana yang benar, mana yang salah dan akan senang untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diremehkan, cuma dosa kecil. Cuma dosa kecil terus diremehkan saja, dibiarkan saja, tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan membuat hati menjadi sakit. Dan kalau sudah sakit, maka bisa datang hukuman Allah Subhanahu wa taala sehingga dibiarkan dia untuk terus dalam keadaan di atas kesesatan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tentang orang munafikin, fi qulubihim marad, fazadahumullahu marad. Karena sebab di hatinya ada penyakit, maka Allah tambah penyakit tadi. Karena sebab di hatinya itu ada titik hitam yang dia tidak segera hilangkan, maka Allah tambahi titik hitam tadi. Jadi yang salah siapa ini? Yang salah manusianya. Allah tidak menyesatkan begitu saja tanpa ada kesalahan dari manusia tadi. Ketika manusia tadi membiarkan, meremehkan yang namanya dosa kecil, meremehkan yang namanya kemaksiatan yang dianggap kecil, diremehkan, dibiarkan, maka Allah akhirnya biarkan dia tersesat dan tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu as-salama. Nah, kemudian di sini disebutkan juga beberapa riwayat dari Ibnu Jarir, kisah ketika turunnya ayat ini diantaranya disebutkan di sini sebagai penutup pembahasan kita tentang ayat ini. Disebutkan dalam salah satu riwayat dari Ibnu Jarir dengan sanadnya, ya. Nah, bahwasanya sampai kepada sahabat Abdullah bin Amr ibn Al-As
Anahu qala, beliau mengatakan lamma nazalat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika turun ayat ini, nah, dan waktu itu wa Abu Bakar, ya, wa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qa'id, dan pada waktu turunnya ayat ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam keadaan sedang duduk mendengar turun ayat ini bisa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabaka hina unzilat, maka beliau menangis ketika diturunkannya ayat ini. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, "Ma yubkika ya Abu Bakar?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Bakar? Nah, ini menunjukkan bagaimana para sahabat itu mentadabburi ayat. Mentadabburi ayat dan menunjukkan betapa hati mereka penuh dengan khasyatullah. Betapa hati mereka dipenuhi dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi juga pada Nabi tentunya, ya. Ketika dibacakan kepada beliau ayat, ya, beliau memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk membacakan ayat dari surat An-Nisa kalau tidak salah, ya, sampai pada ayat mana ayatnya? Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Sampai ayat ini Nabi mengatakan hasbuk kepada yang diperintahkan untuk membacanya. Nabi mengatakan cukup sudah. Kemudian beliau dilihat, yang membaca tadi melihat wajah Nabi dalam keadaan meneteskan apa? Air mata. Menunjukkan bagaimana Nabi SAW dan betul-betul mentadabburi ayat ketika dibaca, dan bagaimana takut yang ada dalam hatinya, ya, nampak dengan zahirnya. Begitu pula sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai sebaik-baik manusia setelah Rasulullah SAW, beliau pun menangis. Ini menunjukkan tentang bagaimana beliau mentadabburi ayat-ayat Al-Quran dan bagaimana hatinya yang begitu penuh dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping juga dipenuhi dengan mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan hati yang lainnya, dan bersih dari penyakit-penyakit hati sehingga nangis. Dan ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang buat engkau nangis? Beliau mengatakan, yubkini hadhihi surah, yang buat aku menangis adalah surat ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, laula annakum tukhti'un wa tudnibun fayaghfirullahu lakum la khalaqallahu ummah yukhti'un wa yudnibun fayaghfir lahum. Kalaulah kalian itu adalah orang-orang yang tidak berdosa, dan tidak melakukan kesalahan, dan Allah akan mengampuni kalian, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan umat yang yang berbuat dosa dan kemudian berbuat salah, dan Allah akan mengampuni mereka. Nah, artinya meskipun Allah itu sangat keras siksanya, azabnya, dan meskipun manusia itu tidak lepas dari dosa, namun di sana ada jalan keluar, ada tameng, yang dengan tameng ini syaitan akan syaitan akan kalah, tidak bisa melanjutkan lagi, tidak akan senang, hanya akan kalah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika tadinya bisa membuat manusia itu tersesat, membuat manusia itu berbuat dosa, namun di sana masih ada tameng, yaitu berupa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu
wa taala dengan tobat yang sebenar-benarnya tentunya, dengan tobat yang sebenar-benarnya, maka Allah akan mengampuni. Nah, sebesar apapun dan sebanyak apapun dosanya, Allah akan mengampuninya. Dan kalau sudah melakukan ini, syaitan tidak lagi bisa berbuat apa. Meskipun tadinya dia merasa bisa mengalahkan manusia sehingga manusia bisa terjatuh kepada dosa kesalahan, namun di sana masih ada tameng, sehingga orang itu jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa yang sudah dilakukan, sebesar apapun dosa yang sudah dilakukan, kalau betul-betul dia kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang diampuni dan tidak punya dosa lagi. Nah, sehingga nanti akan melihat catatan amalannya ditutup, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.